Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dusun Klanceng dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budi Bombastis, yang mungkin sudah cukup lama tidak bikin konten YouTube ya. Jadi saya mohon maaf ya. Dan alhamdulillah tadi ini saya bisa kembali menyapa sahabat semua dimanapun Anda berada. Oke sahabat semua, hari ini saya ingin berbagi informasi juga pengalaman berkaitan koloni lebah trigona yang menyusut. Jadi kita perlu mengenali tanda-tanda lebah trigona kita mulai menyusut. Karena apa? Kalau kita tidak antisipasi dan tangani, kemungkinan besar koloni kita bisa punah. Nah, inilah pentingnya kita mengenali tanda-tanda koloni lebah trigona kita mulai menyusut. Apa saja tanda-tandanya? Simak video ini sampai selesai. Tanda yang pertama adalah sepinya aktivitas lebah trigona di corong atau pintu keluar masuk lebah. Ini wajib teman-teman amati. Apabila terjadi kondisi di pintu atau corongnya ini sepi, maka kemungkinan besar koloni ini semakin melemah. Bisa kita lihat perbedaannya dengan kondisi lebah yang masih aktif ya. Di corongnya ini atau di pintu keluar masuknya, aktivitasnya itu masih ramai, keluar masuk. Tanda yang kedua adalah sepinya aktivitas lebah di bagian topping. Jadi kalau punya saya ini kan sistemnya adalah lock dan topping atau hive dan topping. Maka ketika kondisi di corong pintu keluar masuk itu sepi, lanjut kita cek di toppingnya, apakah toppingnya ramai atau tidak. Nah, kalau di toppingnya ini juga sepi, maka ini bisa menjadi salah satu tanda bahwasanya koloni lebah trigona kita mulai melemah. Tanda yang ketiga adalah menyempitnya pintu atau corong keluar masuk lebah trigona. Jadi dulu saya pernah bikin konten tentang lebah trigona yang menutup corong atau pintunya. Nah, ini kalau kondisinya pintu atau corongnya semakin kecil, maka ini bisa juga menjadi salah satu tanda bahwasanya lebah trigona ini koloninya menyusut atau melemah. Makanya perlu kita kenali tanda-tanda ini. Tanda yang keempat atau yang terakhir adalah jumlah koloni dan telur lebah sedikit. Ini bisa dipastikan kalau koloninya sedikit, lalu telurnya sedikit, dan apalagi tidak ada ratu di dalamnya, maka koloni ini sudah dipastikan koloninya melemah. Makanya untuk teman-teman semua, perlu kita untuk terus mengecek kondisi lebah trigona kita, mulai dari tanda yang pertama tadi, di aktivitas di luar sepi, aktivitas di topping sepi, lalu pintunya menyempit. Dan yang terakhir kita cek di dalamnya apakah ada telurnya, apakah telurnya banyak dan koloninya banyak atau tidak. Kalau jumlahnya sedikit, maka bisa dikatakan bahwasanya koloni kita menyusut. Apabila teman-teman menemui tanda-tanda seperti tadi, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada di episode selanjutnya. Jadi terus pantengin channel YouTube Dusun Klanceng untuk mendapatkan informasi tentang budidaya lebah kanceng atau lebah trigona. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.